Umat Islam terdahulu puasanya pada bulan Muharram. Yang bagus dipisah, yang agak jelek diambil. Saya tanya sama Umi dari kecil, Umi, ini yang buruk untuk siapa? Yang buruk untuk saya. Loh, yang bagus untuk orang lain. Jangan kebalik. Berbagi itu yang baik untuk orang, yang buruk untuk kita. Kadang-kadang yang buruk dikasih orang, yang bagus untuk sendiri. Tidak disebut sedekah terbaik sebelum memberikan hal yang paling kamu cintai. Kalau hidupnya pengen selamat, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Kalau hidupnya pengen tentram, pengen tenang, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan salat, Allah nggak salat. Allah perintahkan puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahkan haji, nggak mungkin Allah haji. Tapi ketika Allah perintahkan salawat, Allah yang bersalawat duluan. Allahumma salli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum makhluk bersalawat, malaikat yang bersalawat. Sebelum malaikat bersalawat, Allah lah yang terlebih dahulu bersalawat. Maka bahagia rasanya kalau kita sudah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak melakukan ibadah yang lain, boleh jadi masih ditolak oleh Allah. Tapi kalau ibu salawat, ibu langsung diterima oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin agak kurang kedengeran ya. Mudah-mudahan ibu senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang panjang, rezeki yang melimpah, serta keluarga yang bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah, para kiai, para ustadz, para guru-guru yang mulia, terkhusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, saudara kita dan tetangga kita Bapak Muhammad Siddiq beserta istri Ibu Maulina serta seluruh majelis keluarga. Terima kasih sudah mengundang saya hadir, karena saya sudah lama nggak ketemu sama Pak Ahmadi, Pak. Kamu Pak RW, Pak? Oh, Ibu Diki. Jauh-jauh Pak RW, kan tahu Pak RW. Biasa beri kopi kan sekilo, Pak. Sekit Pak tak ada kopi nih. Saya dengan singkat saja, mungkin saya malam hari ini tidak bisa berlama-lama karena memang saya masih ada beberapa kegiatan yang memang belum saya datangi, Ibu. Terima kasih karena dalam minggu-minggu ini saya harus menghadiri majelis mulai dari ada 7 kabupaten kota yang saya sudah lakukan mulai kemarin dari Kayong kemudian ke Tapang, dari Ketapang kemudian sampai ke sini, kemarin Mempawah putar arah ke Sanggau Sekadau, dan kemudian terakhir kemarin di Kapuas Hulu. Dan insya Allah besok masih terus safari dakwah di sekitar Kuburaya. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Apa yang kurang dari hidup ini? Tidak ada yang kurang. Termasuk Pak Siddiq malam ini. Ingat Pak Siddiq bahwa Allah mengingatkan walatus'alunna thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak Pak Siddiq ini akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Pak Siddiq. Kita semuanya akan ditanya, Pak. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saya, Ustadz Miswan, terus teman saya lupa
Nama jenengan Pak RT? Pak Marilan? Hah? Mbak Nahrilan. Sampean akan ditanya oleh Allah. Semuanya ini, Pak. Ibu-ibu semuanya ditanya nanti sama Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Karena Allah akan menanyakan kita. Karena Allah akan mempertanyakan kita. Maka baik-baik saja di dunia ini, kata Allah. Sehatnya kita, termasuk ustadz kita yang diberikan kesembuhan oleh Allah, Pak Ustadz Adnawi, ya, saya lupa nama beliau. Beliau hari ini diberikan ujian oleh Allah. Kita doakan beliau sehat selalu, diangkat penyakitnya oleh Allah. Ketika beliau bersabar atas nikmat ini, ingat kata Nabi SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah sedang mencintai seseorang, Allah pasti mengirimi dia ujian. Ujian itu banyak, Pak. Ada ujian sakit, ada ujian miskin, ada ujian susah cari rezeki, ada ujian anak-anak kita yang belum salih hari ini. Lepas ujian nanti Allah kirim cobaan. Banyak orang itu sabar dan ikhlas kepada Allah ketika dia susah. Waktu, mohon maaf, waktu susah, waktu miskin, waktu melarat, dia hamba Allah paling soleh. Bahkan orang belum sholat subuh, dia subuh sendirian, Pak. Orang kita bajang 10 jaga kade. Marganan apa? Saya campur saja, Bu, ya. Campur bahasanya nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa kan? Karena yang sedang nonton saya ini jutaan orang ini campuran bahasanya, Ibu. Jadi matur pangapunten buat teman-teman yang lagi nonton di channel saya ini. Saya campur bahasa Madura, bahasa Melayu, bahasa Sunda, nanti bahasa Jawa, tak campur-campur mawon ini. Banyak orang itu sabar ikhlas kepada Allah di saat dia miskin. Tapi iyakah dia sabar kepada Allah di saat sudah kaya? Banyak menjadi hamba Allah saat miskin, tapi ketika kaya jadi lupa. Sibuk dengan bisnis. Dulu waktu jabatannya masih RT normal, Pak. Tahu-tahu jadi RW. Sibuk dengan bisnis, sibuk dengan urusan. Maka Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Ibu-ibu yang sedang sibuk, kata Allah. Ibu-ibu yang sedang lupa kepada Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Maka nikmat Allah yang manakah yang membuatmu masih ragu-ragu kepada Allah? Halo, Ibu? Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Lagi banyak duit ya? Kelihatan segar semuanya. Allah nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu gang selamat 7. Nikmat Allah yang mana yang membuatmu masih ragu kepada Allah? Yuk, sehat sudah. Jangan mengeluh karena miskin, nggak usah. Karena sebenarnya kita ini kaya semua. Mau saya hitungin? Mau saya hitungin kekayaan ibu dari atas sampai ke bawah? Yuk. Hitung mulai dari mata kanan kiri. Kornea mata sebelah kanan 750 juta. Ada yang mau jual? Sampean. Udah besok jual ini saja, nggak usah jualan ikan lagi di pasar. Pak Siddiq ambu cak jual tahu boleh. Ambu setiti kena tempe ini kan kelarang nih. 750 juta gitu, Bu. Yang kiri lebih murah, 500 juta. Ada yang mau jual 2. Turun ke bawah, Pak. Ini nih mahal, Pak. Jangan bilang hidungmu pesek. Bukan pesek, minimalis. Si penting bisa kalbu gitu, Bu. Makai mancong tak bisa nyampe susah lagi. Buktinya dibilang mahal, kenapa? Ini mau dibikin mancung mahal, Pak. Dibawa ke Korea. Masih butuh 20 sekian juta. Itu baru hidung, Pak. Nih kuping. Telinga sebelah kanan mahal, Pak. Kalau Bapak nggak bisa dengar, ganti ini. Ganti selaput pendengaran itu, telinga kanan 350 juta. Pola berdesa jual ini. Nggak ada. Kita ini kaya, kata Allah. Maka Allah bertanya, apakah kamu mampu menghitung nikmat itu? Enggak. Kalau kita ngitung-ngitung nikmat Allah nggak mampu, Bu.
Paling mudah, yuk hembuskan nafas, tarik nafas, keluarkan lagi. Kalau ibu nggak bisa nafas, ibu di rumah sakit pakai oksigen. Satu tabung oksigen itu 750.000. Satu hari butuh 2 tabung, berarti 1.500.000. Ternyata mau nafas saja harus beli 1.500.000 per hari, kali 30 hari. Berapa ya? Berapa Pak Nahrilan? Kenapa? Aduh, monsorong mitong PC kecang. Monsorong mitong nih pada pangeran lupa. Lele. Kita ini kaya, Bu. Tetangga saya itu sakit di rumah sakit berbulan-bulan hari ini. Doanya cuma satu sama Allah, permintaannya cuma satu sama Allah. Mun beres ya Allah, kenapa jangan ke masjid? Mun beres. Saya mun sehat ku mangkat. Aduh, dikadik mun sakit, marcong tonton kok ke masjid kok. Lambe bisa berkah. Coba, jauh mana pasar Puring sama masjid kita? Tapi kalau subuh nyampe mana dulu? Apa marah apa Bu? Ada rumah sakit sama Bu. Nih, Mas, rumah sakit kita dekat ini. Maka Allah bertanya, orang-orang Sungai Selamat 7, fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Nih kejarangan sampai nih. Bos the king. Tanya lagi bi Allah ternyata. Tapi nanti kita menjawab kepada Allah, sampun Gusti Allah, sudah ya Allah, saya sudah melaksanakan perintahmu. Masalah ini sempurna apa tidak, aku kembalikan kepadamu. Jadi malam ini kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tak mungkin kita mampu menghitung nikmat Allah. Maka malam ini terima kasih kita sudah diundang oleh Pak Ahmad Siddiq, Muhammad Siddiq beserta keluarga. Mudah-mudahan akikah anak kita ini yang bernama Waduh Allah, Ceng Pak Biru Kapir ya. Fakhri Ramadan. Luar biasa namanya itu, Fakhri, kebanggaan. Fakhri, kebanggaan. Mudah-mudahan jadi kebanggaan keluarga. Bukan cuma di dunia, tapi kelak di yaumil qiyamah. Mun cuma kebanggaan itunya Pak, cuma bisa ngebut saborana. Aduh, tangan atau kang ngebut setia kayak rengi tuh nggak ngebut. Kalau soal ngebut, yang pinter ngebut itu siapa Pak? Nyamuk Pak. Coba menseng malam itu, baru nyamuk nginum dere le tukang ngebut Pak. Ngebut. Apalagi kemudian Allah itu persilahkan nyamuk itu minum bensin. Waduh, udah adem itu ngebut. Kalau bicara itu Pak, yang bisa menjadi kebanggaan kita kepada Allah, anak-anak kita adalah anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu anak Nabi yang tidak bisa dibanggakan oleh Nabi Nuh, anaknya sendiri. Nabi Nuh punya anak yang kemudian tidak diakui oleh Allah sebagai anaknya Nuh. Karena min ghair salih, kata Allah. Innahu min ghair salih. Karena sesungguhnya anaknya Nuh yang bernama Kan'an itu tidak salih. Padahal ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi itu. Nah sekarang tinggal bagaimana? Maka terkait dengan akikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Kenapa akikah itu penting? Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Akikah itu kewajiban orang tua kalau ada ya, kalau ada. Maksudnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan mendekati wajib. Mulai kapan anak itu diakikahkan? Mulai dari hari yang ke-7. Tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlad wa yusamma. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu tergadai dengan akikahnya. Kalau orang tuanya mampu, maka sembelihlah hewan pada hari ke-7, setelah itu potong rambutnya dan kasih nama. Nah terkait dengan kasih nama, jangan kasih nama sembarangan. Sebaik-baiknya nama itu Bu, khairul asma'i ma ubbida wa ma hummida. Sebaik-baiknya nama itu yang mengandung penghambaan kepada Allah dan mengandung pujian kepada Allah.
Jangan hanya nemu di TV. Siapa nyamanan kaki? Oh, Farel. Nggak masalah sih, cuma artinya bagus apa tidak. Siapa nama anakmu? Garuda Nusantara. Ya nggak masalah, Pak. Saya nggak kecolpek pada mana, Pak. Nama itu menggambarkan apa yang ada pada diri anak. Contoh, Muhammad Siddiq. Oh, Muhammad artinya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Siddiq artinya orang yang jujur. Ya sekarang Fakhri Ramadan, tujuannya mudah-mudahan menjadi kebanggaan keluarga. Mungkin kemarin lahirnya bulan Ramadan. Lahirnya bulan Ramadan ya Pak ya? Pak Siddiq, lahirnya bulan Ramadan tak? Oh, tuh tak lahir bulan Rebe Pak. Pak nyamai Muhammad Rebe lagi. Wah susah Bapak nggak? Demang Rebe. Lah panggilan nama yang baik itu yang mengandung penghambaan kepada Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdul Aziz, hamba Allah yang maha perkasa. Ahmad, terpuji. Humaidi, misalnya anak apa? Humaidi, pujian kecil karena ditasghir. Ahmadi, Ahmadi, terpuji. Beda Ahmadi kan? Beda. Kasih nama itu kata dalam syariat. Beri nyamah mengandung pujian dan penghambaan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa akikah itu? Akikah itu dibatasi, ingat Bu ya. Akikah itu dibatasi sampai balik. Kalau anak sudah di atas usia baligh, sudah tidak ada kewajiban secara hukum untuk akikah. Hukumnya berubah menjadi apa? Kurban. Kalau anak diakikahkan oleh orang tuanya, bukan diakikahkan oleh anak. Jangan kebalik Pak. Pernah kejadian dulu ada orang bawa kambing ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Ini Ustaz, saya mau akikah untuk bapak saya. Loh, maksudnya? Iya, bapak saya dulu waktu masih hidup belum sempat akikah dari kecil. Oh, ini mau saya jelasin Bu. Akikah itu untuk anak kecil sampai baligh, dan itu kewajiban orang tua kepada anak. Kalau orang itu sudah dewasa apalagi sudah meninggal, tidak punya kewajiban akikah. Hukumnya berubah, bisa menjadi sedekah atau lebih bagus nanti tunggu di bulan haji, kurban, sebab pahala kurban mencukupi akikah, tetapi akikah tidak mencukupi pahala kurban. Paham? Paham Bu? Jadi akikah tidak mencukupi kurban, tapi pahala kurban mencukupi akikah. Sudah cukup paham? Paham? Kalau paham berarti ceramahnya selesai ya. Kan udah paham. Coba beluman Pak. Hari embek saya keluar deh Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah sekarang, kenapa malam ini kita berkumpul? Pertama akikah. Yang kedua, kita santunan anak yatim. Pak Siddiq, berapa anak yatim Pak? Berapa orang Pak? Dubolo, tambah hitung Pak. Gula pada Pak. Saya yatim Bu, tapi senior sudah Bu. Ini yatim senior Bu. Beda boleh Pak. Wah, ini lah jangguan lah nari ya. Oh nyaman nih yatim. Ambo hari jatem sama romor ya. Apa keliru lagi santunan nah. Hari beni beri sumbangan lagi. Nampu nunggu sambungan ria. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulannya anak yatim. Nabi memuji ibu. Nabi memuji bapak Siddiq. Apa janji Nabi untuk sampean Pak Siddiq? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Nabi mengingatkan, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Fa'asara bis sababi wal wusta. Kemudian Rasulullah memberikan isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma. Kemudian Rasulullah sedikit merenggangkan. Ini luar biasa Pak. Pak Siddiq ini sudah ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah tinggal kita mencontoh nanti. Jadi tidak harus nunggu bulan Muharram mau berbagi ke anak yatim. Di luar Muharram sama bagus. Hanya saja dimulainya di Muharram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu
adalah orang yang sangat mencintai anak-anak yatim. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wala bedemik saya lain. Kita ada tak apa ambu apa? Wah. Thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang menyantuni anak yatim itu pahalanya itu luar biasa, karena salah satu diantaranya membantu meringankan beban ekonomi mereka. Apa kata Nabi? Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolong Pak Siddiq, kira-kira seperti itu. Allah itu pasti menolong Pak Siddiq selagi Pak Siddiq itu masih mau menolong orang lain. Niatkan ini ibadah karena Allah. Dan ingat, setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu Bapak tidak akan rugi. Belum pernah ada ceritanya orang miskin gara-gara, orang menjadi miskin gara-gara sedekah. Tidak ada orang itu menjadi bangkrut gara-gara sering sedekah. Nggak ada, Pak. Saya kasih contoh yang paling sederhana saja. Ibu saya itu, almarhumah umi saya itu, senengannya bagi beras, Ibu. Kesenangannya. Jadi setiap berapa minggu sekali umi saya itu cari beras ke warung atau ke pasar. Nanti kemudian sama almarhumah umi itu dipilih, bahasa Indonesia jadi tapis. Candeng matur tampeh. Orang bahasa Indonesia nyebut jadi tapis. Dipilih sama umi. Yang bagus dipisah, yang agak jelek diambil. Saya tanya sama umi dari kecil, Umi, ini yang buruk untuk siapa? Yang buruk untuk saya. Loh, yang bagus untuk orang lain. Jangan kebalik. Berbagi itu yang baik untuk orang, yang buruk untuk kita. Kadang-kadang yang buruk dikasih orang, yang bagus untuk sendiri. Itu Pak Siddiq. Jadi kata Allah itu tidak disebut sedekah terbaik sebelum memberikan hal yang paling kamu cintai. Pertanyaannya, Pak Siddiq punya motor? Aduh, susah pertanyaan mereka. Mobil sudah? Ada mobil. Kalau misalnya turun, aduh tak ada teenager kayak macam lepocat tuan rumah. Mari salah sedekah mobil ya go. Benih Mas Siddiq. Mungkin tak yang gue bagi ke Pak Nahrilan. Maksudnya gitu. Jadi perintah Allah itu yang baik. Berbakti kepada Allah itu dengan harta terbaikmu. Ya kalau tidak ada yang terbaik, yang baik. Tidak ada yang baik, jangan yang buruk. Nanti datang sama tetangga, Bu, Ibu di mana? Kenapa Bu? Ini saya mau sedekah makanan. Alhamdulillah terima kasih Bu. Kok ngasih saya Bu? Udah 3 hari nggak dimakan Bu. Lama-lama tetangganya pingsan coba. Mau coba bagi gitu. Maksud Allah itu ngasih di jalan Allah itu yang baik. Apa yang baik? Pasti yang kita suka. Apa yang kita suka? Harta. Sebab ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, seorang ibu-ibu. Ya Rasulullah, ibu yang di sana itu, kata seorang ini, ibu yang di sana itu senang sedekah. Terus, tapi sehabis sedekah mulutnya tidak dijaga Nabi. Kenapa? Habis sedekah ngomel sama yang terima sedekah. Seneng ngasih tapi suka ngomel. Sini, bagi makanan. Udah dibagi makanan ngomong sama yang dibagi. Mulai besok kerja ya. Jangan nunggu dari orang. Kan nyakitin Pak. Ada temen ngasih rokok, Pak Ahmadi misalnya. Pak Ahmadi, Pak RW ngasih rokok sama temen. Nih Kak rokok ge. Aduh cek nyaman. Bayalah kok. Kan tidak boleh Pak Ahmadi. Umpamanya Pak Nahrilan. Pak Nahrilan ngasih sama Pak Siddiq. Arya anu Pak Siddiq. Bagus nih Pak Siddiq. Oh terima kasih. Masih ada lagi Pak Nahrilan. Mbak ya melek ya. Sedekah itu niatnya karena Allah dan gak usah diungkit. Karena Allah yang akan membalas. Jadi apa yang Allah balas untuk ibu saya? Almarhumah ibu saya oleh Allah rezekinya gak pernah putus. Gak pernah putus. Hampir tiap hari ada orang ngirim makanan untuk ibu. Padahal ibu saya sudah berkata, enggak usah dibalas. Saya ngasih ini hak karena Allah.
Umi saya itu kalau hal yang baik dikasih orang, Pak. Yang buruk disimpan sendiri. Kenapa bagi umi saya berbagi di jalan Allah itu harus terbaik? Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik untuk kita. Coba dibayangkan. Ini Pak Muhammad Siddiq ini kan bisnisnya cuma tahu, tempe. Apa boleh, Pak? Kelapa. Pola sapi boleh, Pak? Oh, betul. Oh, takut saingan ben saya ada, Pak. Kalau Pak Basir enggak semana, Pak? Basir? Oh, sawit. Banyak sawit tuh, Pak. Oh, tak kasaan. Takut bitong zeket tu pula ke. Oh, ya no ke jungkat ke. Oh, ngajo joro kena sawit, Pak. Tot nang tenang udin, Pak. Tak pada nabwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini hampir jam 8 nih, Pak. Siapa cut lanjutan dah iya tretan. Pada susah lagi ya saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, karena ini bulan Muharram, mari kita belajar berubah sikap. Apa yang terjadi di bulan Muharram? Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Mulai dari Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu katanya orang Madura takepe, Ibu. Mun tak ngerti Dzulqa'dah, takepe. Anehnya orang-orang kita banyak ndak menikahkan anaknya bulan takepe. Paling tanya Aki, minta menikah anak ke? Anu takut rezeki, takepe. Takut dasal ket benih, Bu. Dzulqa'dah itu benih bulan takepe. Dzulqa'dah itu bulan duduk-duduk. Karena masyarakat Arab jahiliyah dulu tidak melakukan perniagaan, tidak melakukan perjalanan, tidak melakukan bisnis di bulan Dzulqa'dah karena menunggu datangnya bulan haji. Setelah bulan Dzulqa'dah maka datang Dzulhijjah. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam sudah haji juga. Haji itu kan syariatnya Nabi Ibrahim. Masyarakat Arab itu masih haji sebelum datangnya Islam. Cuma hajinya dulu bermasalah secara hukum. Sampai kemudian dibenahi lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Dzulhijjah, habis Dzulhijjah baru kemudian Muharram, nanti baru Rajab, 4 bulan. Kenapa dengan bulan Muharram itu dipilih oleh Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi itu hijrahnya pas bulan Muharram. Ketika Nabi sampai di Madinah, di sana itu ada segolongan Yahudi, Pak. Jadi di Madinah perlu saya jelasin. Madinah itu dulu namanya diganti oleh Nabi, Pak. Nama asalnya Yathrib, bukan Madinah. Kenapa dinamai Yathrib? Sesuai dengan nama orang pertama yang sampai ke tanah Madinah itu, yang bernama Yathrib bin Arfahsyad bin Syam bin Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bin Lamih, Lamih itu bin Matusalih, Matusalih bin Nabi Idris, Nabi Idris bin Yarid, Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Ahnus atau Anwas, Anwas itu bin Sis, Sis bin Nabi Adam alaihissalam. Itu silsilahnya. Setelah Nabi sampai di kota Yathrib, kemudian Nabi menggantinya menjadi Madinah. Di sana itu sudah ada orang yang namanya Yahudi. Orang Yahudi ini dulu pindahannya dari Yerusalem. Asalnya mereka diselamatkan oleh Nabi Musa waktu dikejar oleh Firaun tepat di bulan Muharram. Orang Yahudi di Madinah ini puasa. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa kalian puasa hari ini? Mereka menjawab, hari ini kami umat Yahudi terdahulu diselamatkan dari kejaran Firaun bersama Musa. Maka Musa memerintahkan kepada kami berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Tanggal 10 itu dalam bahasa Arab disebut dengan Asyura. Hari ke-10, 9-nya Tasu'a, 10-nya Asyura. Nah, kemudian puasa ini masuk ke Indonesia melalui agama Islam, diganti oleh masyarakat Jawa. Asyura diambil ujungnya menjadi Suro. Pindah ke ujung timur Pulau Madura, ketemu dengan orang Madura, bukan Asyura, ganti nama Sorah. Oh, boleh. Maka kemudian dikenal dengan kebudayaan Tacin.
disebut dengan tacin resem. Paham Bu ya? Ini sejarahnya. Jadi singkatnya begini, mumpung ini bulan Muharram, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus salati ba'dal fardhah qiyamul lail. Wa afdhalus shaum ba'da Ramadan shaum fi syahrillahil Muharram. Sebaik-baiknya salat di luar salat wajib, salat sunnah yang paling baik itu tahajud. Tapi puasa yang paling baik di luar Ramadan itu namanya puasa Muharram. Maka oleh karenanya syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya perintah puasa bulan Ramadan, umat Islam terdahulu puasanya pada bulan Muharram. Jadi ibu-ibu yang kemarin sempat puasa di bulan Asyura di tanggal 10 bulan Muharram, itu adalah puasa kita dulu yang pertama sebelum turun perintah puasa di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pembawa acara menyampaikan tentang pentingnya bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat kita ini akan Allah kembalikan untuk ibu. Janji Nabi, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asara salawah, Allah akan mengembalikan kebaikan salawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah melipat ganda 10. Kalau ibu baca satu kali pahalanya 10. Kalau ibu baca 10 berarti pahalanya 100. Kalau baca 100 pahalanya 1000. Kalau baca 1000 berarti pahalanya 10.000. Kalau baca 10.000 berarti pahalanya berapa? 100.000. Baca 100.000 pahalanya berarti 1 juta. Sholawat seperti apa Ustaz? Apa saja. Yang penting diawali dengan Allahumma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti bagaimana hukum membaca salawat yang panjang itu nanti boleh tanya sama Ustaz Ja'far. Ustaz Ja'far ya? Ustaz Ja'far? Ustaz Ja'far kan? Saya nggak berani sama beliau Bu, sebab mertua saya namanya Ja'far juga Bu. Takut kita mau roban matua ini kan. Jadi bahasanya Nabi SAW, man di intro selamat, perbanyak ibadah ke Allah. Kalau hidupnya pengen selamat, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Kalau hidupnya pengen tentram, pengen tenang, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi SAW. Allah memerintahkan salat, Allah nggak salat. Allah perintahkan puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahkan haji, nggak mungkin Allah haji. Tapi ketika Allah perintahkan salawat, Allah yang bersalawat duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum makhluk bersalawat, malaikat yang bersalawat. Sebelum malaikat bersalawat, Allah lah yang terlebih dahulu bersalawat. Maka bahagia rasanya kalau kita sudah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau bapak melakukan ibadah yang lain boleh jadi masih ditolak oleh Allah. Tapi kalau ibu salawat, ibu langsung diterima oleh Nabi. Sampean sama salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung diterima bi Rasulullah. Siapa yang nyampaikan kata Nabi? Nanti kalau engkau salawat kepadaku Siddiq, ada malaikat yang akan datang ke kuburanku, kata Nabi. Dan malaikat ini berkata, ya Rasulullah, ada seorang hamba, ya Rasulullah, ada umatmu, ada kekasihmu yang bernama Muhammad Siddiq. Di mana itu, kata Nabi? Di kota Pontianak, di Gang Selamat 7 ya Nabi. Siapa dia? Banyak bisnis Nabi. Tahu, tempe, kelapa Nabi, kelapa sawit Nabi. Apa boleh Pak? Sepuluh kebir ya Pak. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada Muhammad Siddiq bahwa apa yang disampaikan kepadaku Allah akan membalasnya 10 kali. Dan sampaikan kepada Siddiq bahwa hidupnya akan ditentramkan oleh Allah. Sampaikan kepada Siddiq selagi dia masih berselawat kepadaku, Allah akan melindungi diri dan keluarganya. Ini sederhana Pak. Ada yang protes masalah Sayyidina, nggak usah apa-apa Pak, nggak usah ribut.
Ada yang pakai Sayyidina, ada yang nggak pakai, ya sama. Allahumma sholli ala Muhammad sama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama. Yang membedakan mana? Yang pakai Sayyidina itu hanya masalah adab saja, masalah akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh begini, Pak Siddiq, ini Pak Siddiq ketemu sama anak kecil yang umurnya 10 tahun. Pantaskah anak 10 tahun panggil Pak Siddiq dengan namanya? Dem adik. Tak kira mana Pak Siddiq, Pak? Paling salkem, Pak. Bahasa Indonesia ini salkem apa, Pak? Bahasa Indonesia ini salkem apa, Pak? Nah? Oh, dipurpur. Walau nemu apa ya yang macuran nih. Ada kejadian, Bu. Kalau menengah agile gitu, Bu. Bedering, ada paham bahasa Madura mboten, Bu? Nggak paham ya? Ada orang Madura, ibu-ibu nggak bisa bahasa Indonesia. Kehujanan mampir di rumah orang Melayu. Susah ibu ini, ya Allah, mudah-mudahan ibu ini nggak ngajak ngobrol saya, ya Allah. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, ya Allah. Diem ibu ini. Sama yang ibu Melayu tadi, masuk, Bu. Masuk, Bu. Tanya, mau kemana, Bu? Tuh pakai tanya apa itu? Jangan tak tahu saya jawab apa itu. Ibu mau kemana? Kan mangga ada alako. Alako bahasa Madurenan apa, Pak? Alako kan? Di bahasa Indonesia kan mau berlaku, Bu. Mangga ada, ya seharusnya kan bilang aja saya mau bekerja, Bu. Gitu. Karena nggak paham bahasa Indonesia dibilang mau berlaku, Bu. Sama siapa, Bu? Bersatu, Bu. Maksudnya ke tibi, Pak. Ya saya heran kok orang nggak paham, Pak. Kenapa kita ini cenderung menggunakan Sayyidina? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menjadikan seluruh makhluk ini, Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ismul mujarrad. Allah sendiri tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan langsung. Kalau Nabi Adam, Allah panggil, ya Adam. Ya Adam, askun anta wa zawjukal jannah. Panggil Nabi Nuh, ya Nuh. Panggil Ibrahim, ya Ibrahim. Panggil Musa, ya Musa. Panggil Isa, ya Isa. Ada ratusan ribu Nabi, semua dipanggil namanya oleh Allah. Tapi ketika memanggil nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menggunakan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Allah saking menjaga dirinya untuk tidak memanggil kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan biasa, tapi Allah memanggilnya dengan Nabi, duhai Rasul. Artinya apa? Saking terhormatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah zat yang menciptakannya sendiri pun tidak pernah memanggilnya dengan nama yang biasa. Maka elok rasanya kita umatnya menggunakan Sayyidina. Yang nggak pakai pun nggak masalah. Ini hanya masalah etika saja, Pak. Hanya masalah kesantunan kita. Yang nggak pakai nggak masalah. Oh enggak, Nabi itu sesuai dengan beberapa hadis, Nabi itu bersalawat cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad saja, kata beliau. Betul. Kalau Jibril salawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu Jibril alaihissalam. Tapi Nabi pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhrah. Aku ini sayyid, aku ini junjungan para nabi, aku junjungan umat. Nanti sampai di hari kiamat, kata Nabi, wala fakhrah. Akan tetapi aku tidak pernah menyombongkan diri atau tidak pernah membanggakan diriku. Tapi layak bagi kita umatnya mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu baca 1 kali pahalanya 10, baca 20 kali pahalanya sekian kali 10. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Di bulan Muharram ini umur kita sudah ditambah. Ngiring lagi, Pak. Nah, mulai pada ki atau mikir boleh yang kalau boleh, Pak. Boleh suruh ambu boleh ini tunggu mikir, Pak. Jadi Ibu sebagai akhir Ibu
Berarti tahun ini 1446. Hitungan umur nambah tidak? Hitungan umur nambah tidak? Nambah. Tapi sebenarnya berkurang. Umur kita, Pak Siddiq ada 26 umurnya Pak? Jalan 17. Jalan kemana Pak? Pola Karena Pak. Umur kita ini paling yang sepuh di antara kita Ustadz. Ada 70 Ustadz. Belum polo. Subhanallah. Tapi kelihatan 29 Ustadz. Kalau dari samping tapi Ustadz. Apa kata Ustadz Nahrilan? Enok kono bi pesera Pak. Padu gulu benembian pada enok kono bi malaikat. Jangan bilang, oh kalau usia itu ukuran umur, ya pasti beliau dulu. Baru ke sini. Ke sini ya enggak lah lewat sini Pak. Kan enggak begitu aturannya. Ya aturan Allah, siapa yang dapat undian dulu dia yang dulu. Ya artinya tahun ini umur kita bertambah, tapi sesungguhnya umur kita sedang dikurangi oleh Allah. Karena umur kita sedang dikurangi, hati-hati. Kurangi hal yang tidak baik, kurangi hal yang tidak manfaat, kurangi hal yang dapat membuat Allah tidak suka terhadap kita. Tambahkan sekarang, pertama, perbanyaklah istighfar kepada Allah dan pengakuan atas kesalahan kita kepada Allah. Ingat, Allah itu Maha Pengampun, tapi bertaubat jangan nunggu waktu. Jangan berharap, nih malam ini masih hidup. Jangan dikirain besok pagi masih hidup Bu. Enggak. Kalau besok pagi bangunnya di rumah sakit masih mending. Tahu-tahu besok pagi bangunnya di kuburan gimana? Bukan suami yang ngebangunin tapi malaikat maut. Tapi malaikat mungkar nakir, jaga, jaga. Siapa kakek? Nahrilan, jaga. Kuatannya malaikat. Pak mengangkat kade, enggak Pak Nahrilan. Atau kalau sampai enggak mau geser kiri boleh, geser kanan boleh Pak. Lah malaikat enggak nanya sama sampean. Mengangkat kade Pak Nahrilan enggak. Ada paling kita boro benah madire kok. Enggak Pak. Enggak mungkin ketuker Pak. Enggak ada itu kata Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalmu sudah sampai, waktumu sudah tiba, kata Allah, nggak mungkin bisa mundur sedetik, maju satu detik pun juga nggak bisa. Jadi mumpung kita semuanya masih sehat, jangan pernah berpikir besok pagi masih hidup. Besok pagi hidup, jangan pernah berpikir sorenya hidup. Maka awali hidup itu senantiasa dengan ucapan Alhamdulillah dan istighfar kepada Allah. Pun mau tidur, awali itu dengan istighfar kepada Allah, agar senantiasa matinya kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Terakhir, ibu-ibu, jaga ini. Apa ini? Jaga lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Manusia itu bisa selamat kalau lisannya dijaga. Halo ibu, ibu, bapak. Ini mumpung masih sama-sama sehat, mumpung sama-sama masih hidup, saling memaafkan. Suami istri saling memaafkan. Karena konsep pernikahan itu 3 saja, Bu. Ta'awun, tasyawur, dan ta'afun. Pak Siddiq, apakah Pak Siddiq pernah menyakiti istrimu? Berapa kali, Pak? Orang yang paling sering kita sakitin kan pasti istri, Pak, bukan tetangga. Ya, istri pun pasti paling sering nyakitin suami. Dan lucunya Pak, perempuan itu kalau ngomongnya nggak penting-penting amat, suaranya tinggi, Pak. Kalau ibu-ibu udah ngobrol bertiga itu tinggi suaranya, Pak. Nah, itu berarti belum penting. Kalau sudah penting suaranya kecil, Pak. Anehnya ngerti gitu. Dia masuk, ini saja, ya tak. Makin kecil suara ibu-ibu, makin paham yang di sebelahnya, Pak. Itu keajaiban dunia, Pak. Kalau bapak-bapak ini suaranya kan makin penting kan makin tinggi kan. Dan bapak landos aja arah Pak Wan wae gitu kan.
itu bapak-bapak. Mun bu ibu Pak, semakin kecil suaranya itu makin penting Pak. Iya tak. Pertama ngomongin baju sebelah, lama-lama ngomongin suaminya. Suaminya sudah selesai, mertuanya. Iya mun mertuanya kaki sih baik. Lah pade. Lah pade bentang mertua kia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu tergantung kepada lisannya. Kalau lisannya dijaga, insya Allah diselamat. Kalau lisannya tidak dijaga, insya Allah dia tidak akan selamat. Cara menjaga lisan hanya dengan zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau masih kurang, tambahlah dengan bacaan Al-Quran. Kalau masih kurang, hindarkan mengucapkan kata-kata yang tidak manfaat. Ibadah yang paling sederhana, ibadah yang paling gampang adalah diam. Sebab kata Nabi SAW, kulil khair awil yasmut, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam saja. Ternyata ibadah paling gampang adalah diam, diam, dan diam. Kalau bapak-bapak masih sering mendengarkan omelan istri, saya kasih tips sederhana. Kalau Pak Siddiq, tidak usah lari pagi Pak. Tidak usah Pak. Lari pagi 10 kilo itu makan waktu lama Pak. Ternyata kata dokter, mendengarkan omelan istri 1 jam. Ini tip untuk bapak-bapak Bu ya. Mendengarkan ocehan istri 1 jam itu Beb, sama dengan lari maraton 10 kilo. Tak usah masih lari Pak, tidak usah. Umpama leku Pak Mudi pas ke pasar lari, tak usah Pak. Cukup dengarkan istri berkicau 1 jam saja. Kalau tidak tahan dengan kicauan istri, silakan datang ke dokter, minta resep obat yang bisa tidur untuk 1 minggu Pak. Malah tak mampu Pak. Kamu terus gitu tuh kan. Mon manuk kacer ki nyaman Pak. Mon manuk sisitung ini Pak sambil melerok Pak. Saya tak mampu gitu ya Pak Ahmad, Pak Siddiq. Mudah-mudahan anaknya jadi anak salih. Fakhri Ramadan Allah jadikan sebagai penghafal Al-Quran dan menjadi orang yang menjadi kebanggaan keluarga. Dan untuk anak secara khusus, sering saya sampaikan di video-video dakwah saya itu Pak, ada doa paling terbaik dari Nabi SAW untuk anak. Anaknya umur berapa Fahri Pak? 11 tahun. Jadi nanti kata Nabi itu pegang kepala anaknya ini, ucapkan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi nanti ibu pulang ke rumah, pegang ubun-ubun anaknya, ucapkan doa seperti doanya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi punya sepupu namanya Abdullah bin Abbas, karena Abbas bin Abdul Muttalib itu paman Nabi, adik dari ayah Nabi. Jadi Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, dipegang ubun-ubunnya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ikuti bacaan saya Bu untuk anaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ulangi sampai 3 kali. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doakan untuk anaknya ya, biar anaknya menjadi anak yang pintar, anak cerdas dan anak salih insyaallah. Kalau untuk suaminya ada. Untuk suami ada Bu, pegang kaki suaminya. Pegang kaki suaminya, bacakan ayat kursi 41 kali. Iya serius, sekalian diruqyah Ibu. Meletak ke barung kopi terus Bu. Tak lemole kan sehari lagi nah Bu. Sampean Pak Kiai lah Pak, ada dari ambing tak lemole bagi saya ini. Kalau nggak mempan Pak Kiai, udah nggak usah putus asa. Kalau suamimu udah diruqyah, masih belum mempan, kirimkan foto 4x6. Nanti kita tempel di surat Yasin saja. Walaupun jere podere. Enggak agak lagi kirim mongkubi sampean Bu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, terlebih kepada Pak Siddiq beserta Ibu Maulina,
Ini nampaknya jamaah-jamaah ini banyak tetangga, ada yang juga dari Jawa. Mak, beda dari kubu padi nih, Kak. Undangan khusus. Nih, Kak, dulu satu pesantren ini, Bu. Iya. Ini satu pesantren dengan saya, satu angkatan gitu ya. Pak Salam ya. Satu angkatan, masih keluarga saya. Tapi kami pilih jalan beda, Ibu. Saya tetap ke pesantren, beliau ke kubu padi, Bu. Ilmunya sama, jurusnya yang beda. Karena saya ngelihat beliau nih, jadi ingat ibu-ibu, saya di kubu padi pakai mobil, Pak. Pengajian kubu padi musim rambutan. Jadi masa musim rambutan saya ditunggu sama ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Saya mau sedekah rambutan sama Pak Kiai, mau? Oh, silakan, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Karena musim rambutan, Pak Salam, dibukalah mobil saya penuh separuhnya, Pak. Separuh mobil itu penuh rambutan. Ya namanya orang kasih sedekah senang. Saya tanya sama ibu, Bu, kok diturunkan semua rambutannya ini? Anu Pak Kiai di sini nggak laku, katanya kan. Ya Allah. Awalnya senang tapi nyakitin coba. Rupanya rambutannya nggak laku, Pak. Makanya disedekahin. Jadi kalau besok ibu-ibu dapat sedekah, dapat sedekah sawit, yakin sawit turun harga, Bu. Kalau sawit mahal nggak mungkin disedekahin sama ibu. Nah, ini tapi lagi mahal ya, Pak ya. 2.500 kan? Ya, sawit 2.500. Kok tahu, Ustaz? Wow, saya keliling Kalimantan itu sawit lagi mahal-mahalnya, Pak. Tapi kalah di kampung saya, Pak. Di kampung saya kelapa sawit 3.800, Pak. Kelapanya 3.000, sawitnya 800, Pak. Kan kelapa sawit, Pak. Kelapanya 3.000, sawitnya 800. Oh, kebayang sakit hatiku. Ini saja yang dapat saya sampaikan, Pak Muhammad Siddiq. Mohon maaf, mohon izin, saya tidak bisa berlama-lama karena saya masih ada kegiatan ceramah juga sehabis ini. Tapi memang saya sudah janji dari kemarin untuk hadir malam ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ini manfaat bagi kita semuanya. Ibu terus bersolawat, tetap membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita nanti akan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.